Halo sahabat Eljon, bertemu lagi dengan saya Bagas dalam program Inspirator. Sahabat Eljon, wajah Anda adalah cermin dari masa depan Anda. Nah, sahabat Eljon, untuk itu di sebelah saya telah hadir sang mediator kita. Beliau adalah Papi Kokon. Halo Papi Kokon. Hai Bagas. Papi, terima kasih telah bergabung bersama kita hari ini. Mungkin Papi disapa dulu nih ke sahabat Eljon di rumah, Papi. Halo Ibu Shin, Cecilia, kemudian Ibu Diana, Ibu Nelly, dan sahabat Eljon di selamat rumah. sore. Baik, nah sahabat Eljon, pada episode kali ini Papi Kokon mengajak sahabat Eljon untuk mengetahui jodoh, karir, kesehatan, dan karakter juga ya, Pi ya. Hanya melalui sebuah foto. Nah, sahabat Eljon, kita sebelumnya sudah membuka pendaftaran untuk mendaftar sebagai peserta yang ingin dibacakan. Jadi nggak semua ya Bagas di Zoom ya, ada juga yang hanya foto saja. Jadi yang ini tidak ada ikut Zoom, tapi yang ikut Zoom kurang lebih ada 6 orang. Selebihnya nanti saya bacakan melalui foto gitu ya, Bagas. Betul sekali, Papi. Jadi sahabat Eljon, kita sudah memegang beberapa foto para peserta yang langsung akan dibacakan Papi Kokon. Termasuk juga yang di handphone ya. Yang betul sekali. Ya. Jadi hanya melalui raut wajah saja Papi Kokon akan mengetahui semuanya. Oke. Nah, namun sebelum kita menuju ke foto nih sahabat Eljon, seperti yang Papi Kokon sampaikan tadi ya, Pi, sudah ada beberapa peserta yang langsung terhubung untuk interaksi langsung nih tanpa foto lagi. Nah, Ibu Nelly dulu ya. Iya, kita kamu tanya dulu. Mau apa yang ditanyakan. Jadi baik, kita sapa dulu Bu Nelly. Halo Bu Nelly. Iya. Ya. Iya, Papi. Ya, Pak. Ya. Baik. Bu Nelly, apa kabar, Bu? Sehat. Nah, amin. Sehat. Baik. Bu Nelly, saya izin membacakan dulu nih biodatanya Bu Nelly ya. Nah, sahabat Eljon, Bu Nelly merupakan agen properti, mempunyai hobi traveling dan masak, Pi. Usianya saat ini 47 tahun. Nah, Ibu Nelly, ada beberapa pilihan ya, Pi ya, bisa membaca jodoh, masa depan, karakter, ataupun karir. Ibu Nelly ingin tahu apa dari Papi? Karir sama karakter. Karir sama karakter. Karakternya yang pertama harus diturunkan, yaitu kesabaran. Nah, ini dulu. Karena orangnya mau cepet-cepet nih, apa-apa mau buru-buru. Nah, jadi harus diturunkan. Kalau yang namanya karakter, itu satu. Ya. Nah, yang kedua adalah ya apa-apa harus dipelajari dulu. Jadi jangan langsung aja hajar, karena emang orangnya cepet nih, cekatan. Ya, mau apa-apa mau buru-buru, jadi apa-apa yang gua hajar dulu dan nanti baru dia mikir gitu loh. Nah, itu tidak boleh. Sekarang balik dulu, baru tuh dia ketawa tuh sekarang. Ya, mikir dulu baru dilakukan. Jadi pelajari dulu baru dilakukan. Nah, kalau mengenai yang namanya karir ya, apalagi dia bergeraknya juga di bidang properti ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi Ibu Nelly, itu yang pertama adalah jangan menerima produk, kecuali kalau produk baru atau produknya belum ada, itu bisa melalui gambar dan lain-lain. Tapi kalau kita di agent properti, biasanya kan kita main dengan secondary ya. Nah, kalau secondary itu, tiap kali kalau kita mendapatkan rumah atau apartemen secondary, kita minta dulu itu mereka dirapikan dulu ruangannya. Kalau rumahnya kosong sih gampang ya. Tapi kalau masih ada penghuninya dan lain-lain, bisa dirapikan dulu. Nah, kalau rumah kosong, apalagi rumah bekas, mau nggak kerjasama kalau memang udah feeling dari calon pembeli itu mau membeli rumah, rumahnya itu tanamannya dirapikan dulu, rumputnya dibabat dulu, dipotong, kemudian temboknya cat dulu ulang dan lain-lain. Memang keluar modal, tetapi kita udah mesti janjian dulu sama mereka. Memang ada resiko kalau nggak terjadi dijual, ya itu berarti kita udah keluar modal. Tapi harus mesti yang berbeda. Sebab kalau nggak hanya barang mati saja tanpa disentuh, tanpa ditouch, ya nanti persaingannya itu nanti sia-sia. Karena banyak kan kalau kita di dunia marketing PHP dari konsumen banyak banget. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, nah kalau karirnya tadi sudah ya? Sudah. Juga sudah ya? Karakternya hanya lebih sabar, ya itu saja, ya lebih sabar, itu dulu. Nah, yang ketiga, ya kalau memang udah bidangnya di bidang ini, ya salah satunya harus banyak yang namanya tabungan di dalam produk yang mau dijual. Kemudian mesti aktif di media sosial sekarang. Karena kan kita udah PSBB ini agak sulit untuk bertemu. Nah, kalimat-kalimat yang kalau mau ditawarkan, kan Papi tiap hari kasih kata-kata motivasi.
boleh dicontoh, diambil kata-kata itu, dibuat menjadi tagline daripada ini supaya orang buka jangan langsung daripada promosi, tetapi orang buka, oh ada apa sih gitu loh. Jadi agak berbeda, ya. Jangan langsung jualan. Kalau jualan ratusan orang jualan dengan strategi yang sama, kurang lebih seperti itu, Gagas. Oke, baik. Terima kasih Papi Kokon. Nah, saya langsung tanya lagi nih ke Ibu Nelly, gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti saya kurang sabar ya Papi, kalau TP karakter. Kurang sabar. Terus kalau sama konsumen, Nelly, kamu harus mesti banyak tegur sapa, tapi jangan langsung jualan, kayak persahabatan ya, kayak kamu dengan Papi lah, kan kayak sahabat gitu loh. Kenalan dulu mungkin. Iya, ya. Jadi pendekatan, terus di-maintain setiap hari, jangan jualan hanya bilang selamat pagi atau apa. Kan Papi juga selalu selamat pagi ada, kamu boleh ambil kok, kamu boleh ambil. Kata-kata motivasi aja. Jangan doa merenungan. Kalau motivasi orang baca. Iya, ya kurang lebih gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa ya nanti ikut lagi di hari Rabu depan. Lihat perkembangannya coba. Kalau nggak kasih contohnya Nel, kirim di Japri. Saya bikin iklan kayak begini. Saya punya rencana ini gitu loh. Nanti Papi kasih masukan, ya? Ya, Pi. Oke, yuk berikutnya Bagas yang lain. Oke, terima kasih Bunda Nelly. Nah, sahabat Eljon, kita telah dibuka dengan Ibu Nelly ya, Pi. Ya, ada sekarang karakter dan karirnya. Sekarang ya. kita bergeser ke Cecilia. kakak Cecilia ya, Pi? Iya, bukan kakaknya, adik kamu ini masih adik lebih saya. Oke, Cecilia, halo. Halo, Papi. Oke. Nah, Papi, sahabat Eljon penasaran nih dengan Kak Cecilia. Bagas bacain dulu ya profilnya. Kak Cecilia ini usianya saat ini 18 tahun, seorang mahasiswi yang hobinya kuliner, traveling, hobi fotografi juga. Wah, bagus hobinya. Hobinya banyak, tapi masih penasaran nih tentang jodoh dan karirnya, Papi. Okay. Kalau jodoh, jangan dulu. Papi punya target 26. 26 baru ketemu jodohnya. Iya, baru bener. Jadi udah mateng. Kalau sekarang kan masih suka ngambek, masih main. Kok tahu? Nanti yang sepantaran, jangan Sil, ya. Kamu mesti harus yang lebih tua, paling sedikit tuanya itu 4 tahun dari kamu. Jadi bisa ngemong karena kamu orang kuat. Kamu kan orangnya nggak sabaran, apa-apa hayo gitu loh. Laki juga kalah sama kamu. Iya. Iya. Yang lebih berumur, jangan yang sepantaran. Nah, kalau karir kamu nggak bisa yang di belakang meja. Kamu orangnya demen di luar. Iya. Nah, ya pokoknya yang mesti berhadapan dengan orang luar, yang di jalan. Bahkan kamu tuh tipenya tipe petualang. Jadi cari yang mana kamu senang dengan hal itu, yang ada tantangan dan lain. Sebab kalau di belakang meja kan nggak ada tantangan, monoton saja. Ya, hobinya iya, Pi. Iya, jalan-jalan. Apa itu boleh, begitu. Nah, salah satu misalnya kalau ke daerah jalan-jalan dan lain-lain, kamu lihat apa yang memang itu menjadi peluang. Misalnya kalau kamu lihat di sana ada yang namanya souvenir. Souvenir ini kalau kamu kan orangnya juga demen otak-atik nih, kreatif. Nah, kamu kreatif. Iya. Jadi jangan misalnya kamu lihat patung di Bali cuma patung doang. Padahal patung itu kan bisa dikasih pita, bisa dikasih bunga, bisa dikasih kalung atau apa. Nah, itu kan menjadi variasi yang berbeda. Nah, itu bisa jadi bisnis juga. Ya. Soalnya kamu orangnya bawa diri sendiri gitu loh. Nggak mau diatur orang. Jadi harus bekerja sendiri. Iya, benar. Ya. Oke, terima kasih Papi. Terima kasih Papi. Ya. Hai. Siapa tuh ngintip? Wah, mamanya. Halo Mama. Oke, baik. Nah, udah ada Kak Cecilia, sudah ada juga Bunda Nelly. Tadi kita bergeser ke Bunda Juniati ya. Ya. Nah, Bunda Juniati, halo. Halo. Bunda Juniati. Bu Sim. Dengar nggak? Wah, sepertinya Bunda Juniati sedikit koneksinya agak sedikit macet ya. Siang Papi. Udah ada. Siang Papi. Ya, oke. Mau nanyanya macam-macam nih ya. Coba. Kita tahu karir dan jodoh. Nah, karena Bunda Juniati ini mohon maaf Macam-macam Papi. Tahun yang lalu. Ya. Sebenarnya kalau buat jodoh, kesehatan juga Papi. sama lawan jenis masih ada.
Cuman nih ya, Ya. kalau memang wanita itu menikah kembali dengan suami meninggal itu lebih terhormat biasanya. Bukannya bilang kalau bercerai itu tidak terhormat, tapi pandangan orang itu lebih baik. Lebih baik. Ya namanya manusia ya, selalu lihat dari sisi negatifnya. Padahal belum tentu cerai itu karena kesalahan dari sebelah pihak atau ya dua-duanya juga pasti mempunyai suatu hal yang iya betul Bagas. Nah, mau menikah bisa nggak? Bisa. Sama sekali bisa, tetapi harus ada proses yang namanya proses. Apakah kalau jodohnya itu dengan duda misalnya, karena kan sudah berumur juga, ya ada juga mungkin ada yang sudah bercucu dan lain-lain, boleh nggak? Boleh. Tapi kedua belah pihak harus sepakat dulu dari anak-anak nih. Anak-anak ya. Kalau anak-anaknya tidak mensepakati, jangan dimulai, karena itu akan dibawa terus, akhirnya menjadi pikiran. Pasti akan jadi pikiran karena si ibu ini ya yang paling susah itu adalah si ibu milih suami baru atau milih anak. Bingung ya Pi ya. Nanti akhirnya jadi bingung. Nah kalau udah bingung gitu kan jadinya yang tadinya mau cari kebahagiaan, mau cari teman hidup buat tua, buat ngobrol dan lain, itu akhirnya nanti ada perselisihan. Nah banyak yang mengalami seperti ini, yang ada yang mengalami seperti ini adalah apa? Nah yang mengalami ini akhirnya di hari tua, meskipun dia ada pasangan terus sampai tua itu dia masih berdua dengan pasangan barunya, tapi anak-anaknya menjauh. Nah itu yang saya khawatirkan. Jadi boleh nggak? Boleh. Kalau dibilang dapat jodoh nggak? Dapat, karena auranya masih ada. Tapi lihat dari mukanya ini masih ada. Bisa kalau mau menikah. Lawan jenis masih tertarik, ya. Biar kata anaknya sudah besar, ya. Nah boleh dijalankan. Terus kalau karir, kesehatan hidupnya, maka itu handphonenya harus harus ditaruh. Kalau udah misalnya jam berapa di ranjang, taruh dulu, ya? Jangan main HP. Nah itu jadi kesehatan itu tergantung juga dari itu. Itu sering pusing kan? Pusing, terus suka mual ya, suka mual. Nah ini, cabenya dikurangin, cabe. Ya kalau mual ya cabe, minum esnya juga luar biasa, dingin melulu, nah itu juga dikurangin kalau kesehatan ya. Berarti sudah ada perjodohan dan sudah ada sebenarnya tentang kesehatan juga ya biar kurangi handphone itu mempengaruhi juga dari otot-otot. Oke baik, terima kasih Bunda ya. Nanti kalau ada apa-apa japri ya, ngobrol sendiri ya. Sip ya. Fotonya kirimin dong, calonnya nggak pernah dikirimin ke Papi, diumpetin. Saya langsung dikirimin ya, pas malu-malu. Belum ada Papi, belum ada. Belum ada, tapi bisa. Kamu ada aura kok itu. Ya. Ya. Baik sahabat Eljon, sudah ada beberapa raut wajah yang dibacakan oleh Papi Kokon. Masih ada lagi raut-raut wajah lainnya yang penasaran juga ingin tahu seperti apa jodoh, karir, kesehatan maupun karakternya. Jadi sahabat Eljon jangan kemana-mana, tetap di Inspirator. Tunggu Bu Diana habis ini ya, kita break dulu sebentar. Halo sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Bagas, masih dalam program Inspirator. Di episode Raut Wajah. Wajahmu adalah cermin dari masa depanmu. Nah, di sebelah saya masih ada Papi Kokon. Halo Papi. Halo Bagas. Halo sahabat Eljon juga ya Pi ya. Sapa dulu semua. sahabat Eljon. Nah, sahabat Eljon tadi di segmen sebelumnya kita sudah interaksi langsung ya sama beberapa peserta yang sudah mendaftarkan dirinya untuk mengetahui jodoh, kesehatan juga karakternya Pi. Kali ini sebelum kita masuk ke foto Pi, sudah ada Ibu Diana juga. Oke. Ibu. Kita persilakan Ibu Diana. Halo Ibu. Halo. Oke, Bu Diana. Hai, Papi Kokon. Apa kabar? Baik. Senang kali lihat Ibu. Segar. Segar ya, Pi ya. Iya. Di kampung dia segar banget. Pulang kampung, Papi. Pulang kampung. Jadi saya seger.
Oke. Nah, Ibu Diana, Bagas izin bacakan profilnya dulu ya, Pi ya. Sahabat Eldon biar tahu juga nih Ibu Diana ini merupakan PNS yang hobinya bernyanyi, Pi. Oh iya, suaranya bagus. Usianya saat ini sudah masuk ke 57 tahun. Iya, awet muda, lihat ya, kayak 40-an ya. Iya. Keren banget ya, kita langsung lihatnya aja langsung kayak sekitar. Oke, nah Ibu Diana penasaran apa nih? Ingin tahu jodoh? Udah jodoh, udah ada. Atau gimana? Iya. Ada ya? Tapi Kokon, Iya. ya aku pengen dengar apa saran tentang karir, kemudian masa depan, keluarga, dan lain-lain. Oke. Ya. Kalau untuk karir sih dibilang naik kembali sudah enggak ya, karena faktor usia. Iya. Ya, jadi sudah mampan di karir di usia ini dengan kedudukan yang ada. Nah, tetapi sebelum kita meninggalkan, kita pensiun, kita kan mau dikenang sebagai nama yang baik. Nama yang baik. Nah, nama yang baik ini adalah cobalah tolong bikin program yang berbeda dari standar yang hanya diikuti oleh peraturan dari pemerintah dan lain-lain. Terobosan baru dengan kecanggihan teknologi dan lain-lain. Tapi itu bermanfaat untuk lingkungan, apalagi ibu di pendidikan. Ya, nah ini coba dibuat kreativitas itu yang bisa menunjang orang, istilahnya menunjang orang ini misalnya ibu punya program di setiap kelurahan atau di setiap RT ada yang namanya pembelajaran bersama melalui online. Kalau dari online itu panggil pakar-pakar daripada orang mengajar dari seluruh Indonesia. Jadi ada waktu-waktu tertentu apa yang online anak-anak atau guru-gurunya untuk menyebarkan kepada orang lain, kepada anak-anak muridnya yang bukan dari pembelajaran daripada buku, tetapi dari kebiasaan, keberhasilan orang itu untuk menata dari anak-anak ini. Salah satu contoh saja, misalnya kalau di Manado itu banyak yang beternak itik, ya bebek misalnya. Nah, bagaimana anak-anak kecil ini bisa mencintai bebek? Padahal Anda tahu bahwa yang namanya orang bikin pecel bebek itu banyak banget di pinggir jalan. Kan ada pecel lele, pecel bebek, pecel apa. Nah, ini kan salah satu memberikan wadah pada mereka dari ekstrakurikuler yang tidak diajari oleh guru, tetapi mereka bisa dapat dari pengetahuan itu. Cara menetaskannya, cara membesarkannya, umur berapa dia dipotong, dan lain-lain. Ini kurang lebih program yang lagi dibicara dulu, karena ditanyakan mengenai karir. Oke. Ya, kurang lebih ke situ. Ada juga kita juga menganyomi daripada orang-orang misalnya yang cacat dari jasmaninya kurang sempurna. Nah, tapi mereka kan bisa memakai yang namanya dengan kepintaran mereka. Berarti apa? Mereka bisa berbicara. Bagaimana mereka berbicara? Mereka jadi bekerja dengan mata. Mereka bisa lihat menjadi penerjemah dari bahasa-bahasa asing yang unik-unik. Misalnya bahasa Rusia kan jarang diinikan sama orang ya. Kalau Mandarin sudah banyak, kalau Inggris sudah banyak ya. Bahasa-bahasa yang aneh-aneh tapi itu akan menjadi pencarian mereka yang unik yang nggak akan dicari orang. Nah, ini ya. Nah, yang kedua mengenai keluarga. Kalau keluarga sih dilihat ya, memang nih up down. Naik turun. Nah, naik turun. Apanya yang naik turun? Ibunya ketawa. Apanya naik turun pindahannya, Pi? Nah, yang pertama adalah memang saya tahu ibu ini juga orangnya sebenarnya sangat sabar ya, sangat sabar ya. Tetapi memang penjagaan di dalam hal ini memang perlu orang-orang yang dekat. Tapi sebenarnya sudah benar sih kalau saya lihat daripada apa yang dia sudah ini kan, karena suaminya juga keponakannya kerja dengan suaminya. Oke. Nah, inilah yang memang mesti dianyomi. Nah, dari anyomi ini adalah memang pendekatan itu yang harus memang terus terang mesti dijaga nggak? Saya 100% bilang harus dijaga. Harus dijaga. Bahaya. Kenapa? Harus dijaga. Bahaya. Nah, jadi udah ada keponakan yang bisa dipercayai dan lain-lain. Nah, selebihnya serahkan kepada Tuhan kita. Karena dijaga apapun, kalau Tuhan yang jaga, lupain. Manusia ada batas. Nah, jadi sama Tuhan aja percaya,
Banyak kita doa, banyak kita istilahnya ibadah dan lain-lain ya dari kelakuan kita juga itu rasanya baik. Nah, kalau kesehatan, satu, sering senewen. Nah, jadi kok tahu Pak Papi? Kok tahu? Senewen. Akhirnya sekarang kalau buang air kecil jadi sering. Dikit-dikit. Nah, dikit-dikit nyicil. Nyicil itu satu. Kedua, tidurnya juga. Sekarang nggak bisa nyenyak begini nih. Kalau telentang bisa termiring, udah. Ini nggak puter terus. Nah, tidurnya juga. Nah, jadi, hanya itu saja ya. Kalau yang lain palingnya kenanya cuman ke mah doang. Ya kalau mah itu kan dari pikiran, dari makanan kalau asam pedas itu ya memang juga benar ya. Saya langganan itu, saya punya lambung. Lambung ya. Nah, kalau gitu diam dulu ya sebentar ya. Sebentar ya, saya terapi ya. Iya. Itu bukan pertanyaan. Oke. Orang Tuhan turun atas daripada doa ini sehingga rasa lambung ini dia akan terasa hangat sekali dan kau sembuhkanlah supaya jangan dia makan yang pedas dan asam itu selalu kedoyanan dia. Hari ini dia bisa rem dan dia tidak lagi banyak makan pedas dan yang namanya asam. Begitu pula dengan pikiran ya Tuhan, kau lindungilah dia, kau jagalah dia dari keluarganya ini. Amin. Amin. Ada yang dirasain tidak boleh makan jeruk lagi ya? Iya. Itu doyannya. Orang Manado suka makan yang pedas-pedas. Jadi saya harus puasa ya. Iya, benar. Ya. Iya, kalau enggak ininya kena terus jadi jemaahnya. Iya, memang. Ya. Dan akhir ini juga sering. Nah, Rabo ikut lagi ya. Kita periksa lagi, kita jagain terus. Ya, siap Papi Kokon. Terima kasih Bunda. Belum ke Manado lagi, Bapak. Belum, masih di Jakarta, Pak. Masih di Jakarta. Jadi itu mungkin lambungnya kambuh-kambuh lagi. Oke. Sudah 3 minggu. Sudah 3 minggu di Jakarta. Karena LDR jadi kambuh. Kapan balik si Bapak ke Manado? Nanti selesai tugas, Pak. Selesai. Biarkan pulang juga jauh kan, selesaikan dulu. Iya, betul. Oke, terima kasih Bunda. Ya, makasih. Makasih Papi Kokon, makasih Bagas. Sahabat Eljon, Bunda Dian ini langsung dapat bonus dari Papi selain dibacakan, dapat terapi juga ya. Oke, nah sahabat Eljon, kita seperti di awal ya, Pi. Ya. Sudah ada peserta yang mengirimkan fotonya untuk dibaca juga. Iya, boleh lihat, boleh ditungguin kalau mau lihat fotonya dibacakan, silakan dari Oke. Nah, tadi sudah ada interaksi melalui aplikasi langsung Zoom. Ya. Kita juga telah terkumpul beberapa data nih, Pi. Kita bahas satu-satu ya, Pi ya. Oke. Baik, nah yang pertama ada Ibu Irianti. Ada fotonya nih, Ibu Irianti. Baik, berikut fotonya. Dan Ibu Irianti ini pekerjaannya saat ini marketing, Pi. Ya. Hobinya olahraga, berusia 33 tahun. Dan penasaran nih, Pi, tentang karirnya dan kecocokan jodohnya. Cocok nggak sih? Dan Ibu Irianti ini sudah memiliki anak 2 orang. Oke. Dan apakah ketika mereka tidak cocok nih dengan pasangan yang sekarang, apakah akan ada masalah dengan anak-anaknya, Pi? Gimana, Pi? Yang pertama mengenai Irianti sendiri. Kalau saya lihat, Papi Kokon lihat, memang ada kesalahan di dalam hal menentukan bagaimana jalan hidup daripada mereka berdua. Karena mereka sudah berpasangan dan sudah punya anak 2. Yang pertama, di dalam pihak suami ini dia membutuhkan seorang ibu rumah tangga yang 100% ibu rumah tangga. 100%. Iya, jadi besar atau kecilnya penghasilan daripada si suami itu harus diterima dengan benar, ya sudah nikmati saja sebagai ibu rumah tangga. Okay. Nah, sedangkan Irianti ini dia adalah seorang marketing. Iya, marketing. Dunianya dunia luar yang memang bertemu dengan orang banyak, dia tidak mau dikekang bahwa dia menjadi ibu rumah tangga. Nah, sehingga ini pada saat awal, pada saat mereka menikah, dibilang jodoh, ya pasti jodoh, apalagi udah punya 2 anak.
nggak mungkin nggak jodoh masa udah punya 2 anak gitu loh. Nah, ada sesuatu gejolak yang terjadi bahwa dia akhirnya merasa terkukung, merasa mereka dia bilang kok menjadi ibu rumah tangga yang nggak nyaman, nggak bisa menentukan uang sendiri dan lain-lain. Nah, akhirnya ini ada suatu pemberontakan yang saya lihat dari Irianti ini. Apakah dia bagus menjadi marketing? Bisa, memang bakatnya. Tapi kalau dia mau ke marketing, berarti dia mengorbankan keluarganya. Karena suaminya tidak suka. Ini ada 2 pilihan. Saya tidak bisa menentukan. Karena itu kan adalah keluarga. Saya tidak boleh memecahkan. Saya harusnya mempersatukan. Nah ini jadi akhirnya, ini adalah keputusan harus dengan Ibu Rianti sendiri. Kalau mau di karir, ya sudah. Berarti tidak bisa dilanjutkan kembali. Ya, berarti ya, kepada ya Ibu Riantinya ya, Pi ya? Iya, tidak bisa dilanjutkan ya berarti dia harus berpisah, bercerai. Nah, tapi bagi saya itu jahat kalau suruh orang bercerai. Nah, berarti memang harus ada yang mengalah. Nah, tapi Anda tahu, sesuatu peristiwa, ada suatu piring atau gelas yang retak, pada saat Anda menyatu kembali pun, pasti itu ada gesekan. Nah, bisa nggak? Nah, tapi kan kita harus kasih solusi, Bagas. Bagaimana solusi supaya kalau sudah akhirnya si Ibu Irianti ini, ya sudah saya akan merangkul lagi suami saya mau jadi ibu rumah tangga. Ya berarti harus menerima apa yang dia dapatkan. Besar atau kecil dari penghasilan itu, ya harus dia atur sebagai ibu rumah tangga, itu satu. Kedua, jadi solusinya adalah apa? Ya amal dan ibadah kita, puasa kita, itu yang menyebabkan kan berkat, rezeki, terus aura muka dari hati, dari karena dibentuk hubungannya dengan Tuhannya, yaitu akan keluar dengan sendirinya sehingga dia apalagi pakai hijab kan, supaya betul. Nurnya bercahaya buat dia. Baik, tapi berbicara perceraian nih, jika terjadi Ibu Irianti ini penasaran bagaimana nasib anak-anaknya. Oke. Nah, sahabat Eljon juga penasaran mengenai raut wajah dari Ibu Irianti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspiratalk. Halo sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Bagas, masih dalam program Inspiratalk. Nah sahabat Eljon, di sebelah saya masih ada Papi Kokon. Yes, Bagas. Nah Papi Kokon, di segmen sebelumnya tadi kita membahas mengenai Ibu Irianti. Nah sahabat Eljon, penasaran mengenai raut wajah Ibu Irianti lebih dalam lagi? Kita langsung bahas ya, Pi. Oke, tadi dia mau tanya kalau dia bercerai, anak-anak kemana? Iya, betul sekali. Dimanapun juga, anak-anak itu selalu, apalagi ini kalau saya lihat ya masih kecil-kecil ya. Iya, 2 orang. Laki-laki ya, laki-laki dan lain-lain. Tetap di tanganku itu adalah yang terbaik. Tapi kan pada saat keputusan pengadilan kita tidak tahu. Ini anak akan dibawa kemana. Nah, apakah nanti pengadilan dibilang menang di bawah suami atau dibagi masing-masing karena ada 2 sarang 1. Nah, itu saya tidak bisa jawab. Karena itu keputusan adalah di tangan dari mereka berdua. Tapi sebagai orang tua saya tidak mengharapkan suatu perceraian. Tapi adalah apa? Coba komunikasi, musyawarah. Kalau memang ada yang salah, ya minta diampuni dan dimaafkan. Dan buatlah sesuatu perjanjian baru, bukan perjanjian perkawinan karena kan belum bercerai. Yeah. Buatlah perjanjian baru, apa yang mau istri, apa yang mau suami, disepakati atau tidak. Nah, kalau tidak disepakati, ya sudah, ambil keputusan berarti ada resiko. Satu resiko anak-anak pasti luka batinnya. Nah, apakah Anda akan bisa menjamin bahwa anak-anak itu tidak broken home? Karena kebanyakan sekarang Anda lihat berapa banyak anak-anak korban karena broken home. Nah, ini yang menyebabkan itu akan berkala terus sampai dia tua. Nah, kalau sudah sampai tua, kita yang sekarang muda ya kita pikir itu tidak ada terjadi apa-apa. Tapi saat kalau saya seperti saya sekarang sudah usianya ya sudah 60 ya, itu akan merasakan bagaimana anak kita itu dekat atau tidaknya. Ya, saya bersyukur anak-anak saya dekat ya dengan saya ya istilahnya saya dianyomi, saya disayangi, saya diperhatikan dan lain-lain. Karena apa? Saya tidak melukai mereka. Tapi kalau terluka, ya di sekitar saya banyak sekali yang terluka. Akhirnya seumur umur saya ini ya mohon maaf, seperti kayak orang yang menunggu waktu sakral maut saja. Karena dengan anak, dengan apa terjadinya suatu perselisihan terus-menerus tidak berhenti. Nah itu karena apa? Ya saya melihat dengan diri sendiri korban daripada perceraian itu. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, nah itu mengingatkan Bagas dengan satu
kalimat yang mungkin bijak juga ya, Pi. Iya. Jika kuku kita panjang, yang dipotong adalah kukunya, bukan jarinya. Betul. Nah, itu artinya jika ada permasalahan, yang dipotong adalah masalahnya, bukan hubungannya ya, Pi. Betul, betul. Kan Mungkin. bisa dimusyawarahkan ya, Iya. bisa dikomunikasikan. Nah, cobalah, karena dua belah pihak juga, apalagi kalau dilihat begini kan masalah ekonomi juga mempengaruhi. Iya. Maka itu kenapa istrinya akhirnya tidak mau menjadi ibu rumah tangga ya, karena dia lihat kebutuhan ekonominya juga. Nah, jadi ya ayo saling ini. Ya tapi ya harus jaga diri dari apa? Ketaatan, kesetiaan. Nah, itu juga harus perlu. Betul. Ya, karena ini kalau saya lihat godaannya juga banyak nih. Godaannya banyak ya. Oke, nah sahabat Eljon, apapun masalahnya akan selalu ada solusinya ya, Pi ya. Oke, kita percaya itu, semoga Bunda Irianti juga melalui acara ini bisa terbuka pikirannya ya, Pi ya, dan dapat memilih pilihan yang sangat baik. Oke, nah sahabat Eljon, kita bergeser lagi ke foto yang sudah kita terima. Nah, ada Kakak Christina Kamela. Oke. Nah, ini fotonya sudah kita terima. Di sini fotonya, Pi ya. Papi bisa lihat, silakan. Bisa dikeluarkan ya di layar. Sudah, nanti kita munculkan. Nah, ini dia fotonya Kak Christina Kamela. Beliau masih 19 tahun, Pi. Tapi penasaran soal percintaannya. Jodoh. Iya, jodoh dan percintaannya. Mungkin kalau di umur 19 tahun kita bahasnya percintaan kali ya, Pi. Iya, belum jodoh. Kalau jodoh kayaknya masih panjang nih. Masih panjang ya. Saya tidak mengharapkan dia menikah muda. Oke. Ya. Nah, tapi ini kalau dilihat ya udah ada pasangannya sih, saya lihat ya sudah ada. Cuman masih belum mendapatkan yang suatu yang kecocokan daripada kesepakatan, daripada serasi lah istilahnya, bukan kesepakatan, serasi. Karena ya yang dia cari juga anak muda soalnya. Padahal dia mesti ada orang yang ngomong. Jadi kalau yang sepantaran cuma beda 2 tahun, 3 tahun begitu, yang sekarang yang dia lakukan begitu, bahkan suka-suka dia main dengan yang muda-muda juga, bukan maksudnya bermain yang negatif ya, tapi lingkungannya yang muda, itu tidak cocok sekali karena dia karakternya kuat. Kalau kuat dia harus ada orang yang memang harus yang namanya dijagai, diawasi, mesti ditegur, mesti dikeraskan gitu. Nah, dia mestinya seperti itu. Bukan pria yang memang dia mau apa ikut aja ya nggak cocok. Oke, tapi Kak Kristiani ini kan masih 19 tahun, Pi. Mungkin lingkupnya juga masih seumuran semua. Bagusnya ya dia kalau mau menikah, kalau wanita kan ya udah matang 24 lah. 24 tahun lah, masih 5 tahun lagi masih sangat bagus. Jangan takut dengan omongan tetangga, saudara atau apa. Lupain, zaman sekarang tidak ada yang seperti itu. Ya, sekarang wanita-wanita yang sekarang kalau yang menikah, apalagi kalau di luar negeri, rata-rata wanita menikah tuh udah 35, 40 baru menikah. Yang penting fokus ke karir. Iya, karena buat basicnya supaya dia ada sesuatu yang berharga yang bisa dia bawa, sehingga istilahnya ya tanpa suami pun dia bisa hidup gitu loh. Baik, ya. Siap. Nah, Kak Christina, sudah dengar yang dibacakan Papi, fokus dulu kita kepada karir, jodohnya masih jauh ya, Pi ya? Iya, jangan buru-buru, malah kalau buru-buru nanti saya takut stop di tengah jalan. Kalau dilihat seperti itu kalau dengan yang muda. Karena dengan yang muda biasanya belum ada komitmen yang panjang ya, Pi ya? Baik, nah kita bergeser lagi nih, Pi. Oke. Nah, beliau merupakan perempuan dengan usia 22 tahun. Namanya Dita Zulaika. Oke. Nah, tapi ini fotonya. Sahabat Aldo juga bisa lihat fotonya ada di layar kita. Oke. Nah, beliau ingin tahu nih masalah karirnya, kesehatan, dan jodohnya juga. Silakan Papi lihat hanya melalui foto saja. Papi bisa baca langsung, sahabat Aldo. Oke. Saya melihat Dita. Kamu ini sebenarnya kalau dilihat dengan jangkauan yang panjang, kamu bisa mendapatkan seseorang ya istilahnya karirnya yang sudah mampan, bahkan orang terkenal atau pejabat dan lain-lain, atau yang punya kedudukan di dalam pengusaha gitu, dia bisa. Asalkan satu. Apa itu? Jangan terlalu banyak memilih dari lihat fisik. Oke, memilih fisik berarti ya. Kalau lihat dari jasmani, minta yang ganteng, minta yang badan gym lah, yang kekar, yang pakainya fashionable dan lain-lain, lupakan. Kamu yang akan capek dan akhirnya kalau dilihat ya akan setengah jalan nih. Ya, jadi bisa asalkan itu. Kedua, saya melihat kalau karir kamu sebenarnya gampang sekali karena penampilannya juga enak dilihat ya, good looking dan lain-lain. Cantik ya, Pi. Ya. Nah, tolong ya sekolah daripada pendidikan kalau bisa bahasa mesti paling sedikit 2 sampai 3 bahasa.
Bahasa asing, bahasa asing begitu ya, pendidikan itu. Dan sekolah kalau saya arahkan ke karirnya ini adalah pendidikannya lagi ke PR, public relation, karena akan banyak bertemu dengan orang. Nah di situ jodohnya nanti ketemu di dalam pekerjaan. Nah itu menjadi highlight juga ya untuk Kak Dita nih. Jodohnya bisa jadi ketemu pada saat dia berkarir ya. Nah kesehatan, ya kalau dilihat ya masalahnya hanya sering sekali ya, satu di asam lambung, ya, kedua juga di perut sering kembung itu, ya, ketiga yang saya lihat ya sering sakit tengkuk ya di sini ya. Nah ini nih apa nih namanya nih pundak sini ya, sering sakit itu. Nah apa solusinya dari penyakit itu? Ya seperti biasa ya kalau ya lambung berarti cabai, santan udah tidak boleh, asam-asam ya tidak boleh ya. Nah kemudian kalau yang namanya tengkuk ya ini berarti memang salah satu bisa tidurnya kurang baik, kedua olahraganya ya, olahraganya juga mesti sering juga yang namanya stretching di dalam pundak dan lain-lain gitu loh ya. Digerakkan digerakkan ya. Kalau perut ya ini makannya ini apapun dia makan nih, meskipun sedikit tapi nyemil, coba semua, yang asam, yang pedas, ya apa. Nah ini yang menyebabkan perutnya jadi ini. Nah jangan juga makan es, kalau kembung itu kan biasanya dari es yang dingin. Udah gitu aja. Nah Kak Dita ingin tanya juga nih, tadi dia mengirimkan katanya untuk jodoh kan memang sepertinya dia memilih-milih kata papi tadi ya. Iya. Kalau memang pilih-pilih yang terkenal dan yang mungkin memang good looking itu malah akan setengah jalan. Iya. Tapi apakah ada spesifikasi yang bisa papi sampaikan mengenai percintaannya nih jodohnya? Kalau saat ini dibilang dia nggak ada jodoh, ada dia. Pacar? Ada pacarnya? Ada. Sebab dia merasa bukan pilihan ya, jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja belum pilihannya ya. Nah tapi apakah itu jodoh? Kalau mengikuti zaman now, jadi karena terpaksa jadi berjodoh. Tapi kalau tidak mengikuti zaman now, ini tidak jodoh dia. Jadi kayak lagu juga nih sahabat LJ-nya. Awalnya ku pura-pura, lama-lama jadi cinta. Iya, tahu aja kamu. Jadi Kak Dita kesehatannya ya Pia, tadi mungkin kita highlight juga Kak Dita harus mengurangi nih makanannya, dijaga agar memang perutnya membaik lagi. Kelihatannya pernah jatuh dia, kalau papi lihat dari foto dia pernah jatuh. Jatuh gimana Pi? Ada mungkin ada fisiknya? Jadi ya kena fisik, jadi ada suatu benturan begitu di bagian, kalau dilihat begini kurang lebih dekat-dekat pinggul gitu, dekat perut. Pinggul ya? Dekat pinggul, dekat perut begitu ya, sering, maka itu sering suka kram. Kena jatuh. Ya. Ada lagi Pi? Enggak, karena cukup. Baik, nah itu cukup untuk Kak Dita Zulaika. Nah, selanjutnya kita bergeser ke laki-laki, Pi. Sudah ada perempuan nih, perempuan muda. Sekarang kita bergeser ke laki-laki muda. Nah, beliau adalah Kak Angga Pratama. Nah, fotonya sudah berdasi ini, Pi, dengan kemeja. Nah, namun Kak Angga ini masih berusia 27 tahun, Pi. Seorang mahasiswa juga. Sudah bekerja atau belum? Masih mahasiswa. Masih mahasiswa, belum bekerja. Nah, Kak Angga ini penasaran juga mengenai jodoh, karir, dan kesehatannya. Mungkin untuk awal kita akan bahas dulu mengenai karir ya, Pi. Silakan. Kalau dilihat daripada wajah dan lain-lain, karir dia bisa naik, asalkan dia mengubah daripada karakter dia sendiri. Nah, karakternya dia kelihatannya kalau dari gambar ini terlalu hati-hati. Iya, jadi tidak pernah berani mencoba dari sesuatu yang memang dia belum ketahui dan lain. Jadi dia selalu takut dengan resiko-resiko. Nah ini yang harus dipatahkan. Karena dengan kegagalan itu nanti kita baru tahu bagaimana. Karena kita tahu gagal kan berarti kita tahu yang mana yang benar. Oh gue gagal, berarti yang benar yang mana. Nah ini yang memang menyebabkan dia harus melihat daripada hal tersebut. Nah ini dulu satu. Yang kedua adalah bagaimana dia harus fokus kepada apa yang dia sukai. Kalau saya lihat sampai hari ini, kalau dia mau cari karir, dia masih meraba. Karena pada saat itu dia selalu ada tarik ulur. Gue sanggup nggak ya? Gue bisa nggak ya? Nah itu yang menyebabkan dia tidak mau memulai nih. Padahal sambil jadi mahasiswa, sambil kerja juga bisa kan? Kuliah malam juga banyak kan? Betul. Ya, nah ini salah satu. Nah kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia merasa nyaman.
dia terus terang, ini anak kalau dilihat latar belakangnya dan lain-lain, ini anak orang tua dari dua belah pihak sayang sama dia luar biasa. Oke, berarti memang harus fokus ya, harus memulai. Iya, tapi waktu kecil anak ini kalau dilihat, ya terus terang, kalau di ini kan lihatnya gagah, dan gini, tapi waktu kecil banyak sekali memang ya istilahnya agak lemah badannya dan lain-lain, yang itu yang jadi dijaga oleh ayah dan ibunya. Oke. Nah, Papi, kita penasaran juga, Kak Angga juga nih mungkin saat ini sedang menyaksikan, penasaran juga mengenai jodoh dan kesehatannya selain karirnya yang lebih dalam. Namun kita tahan dulu. Setelah ini kita bahas lebih dalam. Sahabat Eljon, jangan kemana-mana, tetap di Inspiratalk. Halo sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Bagas, masih dalam program Inspiratalk. Dalam episode kali ini kita akan membahas raut wajah bersama Papi Kokon. Di sebelah saya sudah ada Papi Kokon, sahabat Eljon. Papi disapa dulu dong sahabat Eljon. Hai sahabat Eljon, kita mulai kembali daripada segmen yang keempat, di mana saya akan membaca raut wajah. Dan jangan tentu saja saya bukan seorang paranormal atau peramal. Semua yang ditentukan adalah Tuhan Anda dengan Anda sendiri. Baik, nah sahabat Eljon, kita sudah membahas sebelumnya tentang profil Kak Angga. Nah, Kak Angga tadi seorang mahasiswa yang penasaran mengenai jodoh, karir, dan kesehatannya ya, Pi ya. Nah, sahabat Eljon, kita lihat dulu nih mengenai karirnya lagi nih. Tadi kan sahabat Eljon, Kak Angga saat ini bekerja ya, Pi, harus memulai kata. Jika ingin bekerja harus memulai dulu ya, Pi, kata Papi bilang tadi. Itu gimana, Pi? Ya harus salah satu memilih daripada passionnya mau kemana, itu yang diikuti. Jadi belum tentu pendidikan yang sekarang yang dia inikan menjadi passion dia. Karena pada saat di lapangan dia harus ada yang namanya hati maunya kemana. Itu yang harus tentukan. Kedua, kalau mau karirnya terus menanjak, harus betah dan loyal kepada salah satu usaha atau bekerja di perusahaan mana. Tapi kalau pindah-pindah, kalau nggak nyaman lah ini, itu, dan lain-lain, karirnya akan tetap stagnan aja. Diam saja. Jadi harus benar-benar fokus dan loyal. Kurang lebih sih seperti itu. Terus kalau mengenai jodoh, waduh kamu ganteng, gampang sekali dapat jodohnya. Sebenarnya tahun ini pun kalau mau dilanjutkan dan dibenarkan ya bisa menikah. Sudah bisa terbuka. Tahun ini ya? Iya, bisa. Ya, tapi kalau mau bagus, saya mengatakan kamu umur 32 sampai 34 itulah kamu baru boleh menikah. Kenapa? Kamu sudah mampan, karena sekarang masih mahasiswa. Iya, proses 5 sampai 7 tahun, kamu mampan, baru kamu boleh menikah. Kenapa? Supaya nanti anak dan istri kamu mendapatkan yang namanya kamu sudah punya standar hidup yang layak untuk membiayai dari kedua belah pihak, yaitu istri dan anak kamu. Iya, karena Kak Angga nantinya akan menjadi seorang kepala keluarga. Betul. Ya? Baik, sekarang kita bergeser kepada kesehatan Kak Angga nih, gimana? Satu, ya, olahraganya mesti dirajinkan kembali. Ya, sebab kalau enggak dia sering sekali cepat lelah atau sesak napas kalau yang saya lihat. Ya, itu aja. Ya, olahraga saja yang diinginkan. Olahraga saja ya, Pi. Baik. Nah, Kak Angga, itulah sudah jodoh, karir, dan kesehatan dibacain sama Papi Kokon nih. Ya. Semoga bisa menjadi saran ya, Pi ya. Masukan juga untuk Kak Angga agar dapat menentukan pilihannya dengan baik. Baik, nah sekarang masih ada lagi, Pi, dengan Kak Denny Alfiando. Fotonya sudah kita terima. Nah, sahabat Eljon mungkin langsung lihat fotonya. Nah, Kak Denny ini seorang mahasiswa juga, Pi. Namun usianya saat ini lebih muda dari Kak Angga tadi. Kalau Kak Denny 25 tahun, Pi. Masih sama, ingin tahu jodoh, karir, dan kesehatan. Gimana, Pi? Kalau dilihat begini, yang satu, Denny ini orangnya bosenan. Jadi kalau sudah mengetahui sesuatu atau apa, ya sudah, yang penting dia udah ketahui, udah bisa misalnya, ya sudah dia tinggal, dia cari lagi yang lain, nggak bisa begitu. Karena seperti sekarang contoh Bagas saja. Bagas sekarang sudah menjadi host. Nah, kalau Bagas pindah lagi, jadi hostnya aja akan hilang, karena pindah ke tempat lain atau bidang lain, bidang lainnya belum jadi pindah lagi, ya orang nggak akan tahu Bagas itu ada brandingnya apa. Nggak ada yang diseriusin satu gitu ya. Harus itu dulu satu. Kedua, lingkungan main dia yang tidak bisa menambah daripada pengalaman hidup dia. Karena lingkungan dia yang happy nih, teman-temannya yang happy dan lain-lain. Yang punya masa depan ya belum terpikirkan semua. Berarti dia harus bergaul dengan orang yang sudah lebih levelnya, sudah lebih tua dari usianya, yang sudah mulai mampan, dia banyak belajar dari hal itu.
Ya kalau enggak ya dia akan main terus nih kalau Papi lihat ya tuh. Terus untuk mengenai jodoh, saya rasa kalau dibilang dia ini mudah mendapatkan wanita, sangat mudah karena Sangat orangnya easy going, demen bercanda apa seringnya wanita banyak yang tertarik, yang suka ya, yang Pi, suka ya? sama ini ya Denny. Tetapi ya salah satunya Denny belum mampan nih di dalam segi ekonomi. Ya, kalau belum nampan dari sebagai ekonomi, ya nanti akhirnya nasibnya akan menjadi seumur hidup jadi karyawan. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, mulailah sekarang untuk itu. Jadi, habis dari mahasiswa ini, kalau bisa ya sambil nyambi untuk kerja dan lain-lain, karena usia udah 25 tahun, jadi karirnya ini udah dipupuk, pada saat lulus, dia sudah punya pegangan bahwa dia mau sih menjadi keahliannya di bidang apa atau pekerjaannya apa. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah sekarang sudah ada 2 laki-laki tadi. Sekarang kita bergeser lagi ke perempuan nih. Waduh, ini cantik banget sih sepertinya. Wanita bertudung nih. Nah, sahabat Eljon lihat. Ada Kak Faradela Bamasruk. Wah, namanya aja cantik nih, Pi. Nah, wanita cantik ini berusia 25 tahun, sahabat Eljon. Namun masih gundah nih mengenai soal jodoh. Waduh, ya. Gundah apa sih, Neng? Sama abang aja sini. Oke, gimana, Pi? Silakan. Yang pertama adalah dia punya target dan dia punya menu. Kalau dia mau punya pacar tuh harus A, B, C, D, F, G. Jadi ada yang namanya syarat pribadi dari Faradela kalau melihat seorang laki-laki harus A, B, C, D. Semua ada syarat. Apa yang dia mau, nah itulah yang dia cari. Dia mempunyai standar ya untuk seorang pasangan. Ya, nggak bisa. Kenapa tidak pernah itu Tuhan memberikan jodoh dengan sesuai standar apa yang dia mau. Sama, kita juga nanti seperti itu. Kita mintanya A, yang dikasih pasti B. Kenapa? Karena jodoh itu adalah saling melengkapi. Kalau enggak, orang yang dipilih kan selalu punya syarat yang hampir sama. Yang istilahnya ganteng, kaya, rajin ibadah, dan semua wanita mau seperti itu, benar nggak? Yang penyayang sama keluarga, sama anak, sama apa. Semua kan syaratnya pasti sama seperti itu. Nah, akhirnya orang yang tidak ada di syarat ini, siapa yang melengkapi? Berarti dia nggak akan berjodoh dong. Malah mental ya. Iya. Nah, nggak bisa. Jadi mulai turunin daripada standar, serahkan saja sama Tuhan, sama Allah, bahwa apa yang akan diberikan pasti yang terbaik. Yang penting apa? Banyak zikir, banyak puasa, ya, banyak ibadah, banyak melakukan hal-hal amal yang baik dan lain-lain. Itu akan diberikan yang terbaik dari Tuhan. Ya, jadi jangan milih itu saja kalau dilihat jodoh itu. Berapa lama lagi? Ya tergantung pembentukan daripada si Faradela sendiri. Kalau Faradela sudah auranya sudah keluar dan sudah standarnya itu, oh aku akan mendapat jodoh yang harus aku lengkapi, bukan syarat aku, pasti bisa. Tapi kalau dibilang berapa tahun ya tergantung dari pembentukan diri dia sendiri. Itu dulu. Kedua, yang saya lihat ini juga dia lagi apa? Lagi malu dengan lingkungan nih. Keluarga, karena kalau perempuan 25 tahun kok belum jodoh, belum ada dan lain. Jangan pedulikan. Itu dulu. Mau orang tua bilang mana jodohnya lah, nanya dan lain, jangan pedulikan. Kenapa? Saya bilang, karena yang ngalamin nanti pada saat mereka berkeluarga, kan mereka yang ngalami. Kalau mereka paksakan mereka harus berjodoh, ya, dengan si A, gitu ya. Karena tahun ini target dia harus menikah. Tapi nggak tahu-taunya bukan yang namanya senang di hati karena dia menikah karena omongan dari orang lain. Paksaan dari gara-gara malu dengan omongan orang lain, terus akhirnya ya udah aku menikah deh. Padahal dia belum benar-benar seret dengan pasangannya. Jangan lakukan. Kamu yang menjalani karena kamu nanti kalau lagi susah yang ngomongin kamu boro-boro bantu kamu. Ya, jangan pedulikan omongan orang lain. Berarti menikahlah saat siap ya, Pia, dan saat cinta. Betul. Nah, itu Kak Faradela, ada abang nunggu di sini ya. Nah sahabat Eljon, sudah ada wanita cantik. Sekarang kita bergeser lagi ke 2 beradik nih, Pi. Tapi dua-duanya cowok. Yang mana karena berdua, saya nggak tahu namanya nih kiri ada Alan dan Moza, sahabat Eljon. Kakak dan beradik, Papi. Alan dan Moza ini ingin tahu karir dan jodohnya. Nah, yang ke sebelah kiri dulu yang menggunakan baju warna hitam ya, Pi. Itu namanya Alan. Nah, di sini nggak ada usianya, pekerjaan, hobi belum ada. Kak Alan ini cuma mengasih info dia seorang mahasiswa aja sih. Usianya belum tahu. Usianya beliau tidak mengirimkan profil. Mungkin sekitar usia 21 ya, Pi ya. Kalau dilihat di sini masih muda kan sepertinya ya. Masih muda sekali. Seorang mahasiswa. Masih mahasiswa. Dibilang kalau karir
ya asal kalau dia pembentukan kedewasaan dari alam, ya kedewasaan, dan jangan mendengarkan pembisik. Karena ya dia sangat mudah sekali mendengarkan pembisik nih. Yang disebut pembisik, ada yang usil atau apa ngaduin ini itu, atau yang mendengar dari sesuatu hal yang dia bilang oh ini bagus dan lain-lain. Ini sering sekali terpengaruh oleh tim pembisik. Nah jadi harus jadi jati diri sendiri. Jangan jadi mendengarkan tim pembisik. Kamu adalah kamu, bukan karena orang lain kamu jadi merubah daripada apa yang ada dari diri kamu. Itu dulu, ya itu dulu. Terus kalau jodoh, waduh ini udah ganteng sekali, sebenarnya gampang nggak? Gampang banget. Bahkan kalau di sini saya lihat ini udah pernah putus dari sejak dia mulai sekolah nih, udah ada 3 wanita yang jadi korban. Waduh, korban ya. Oke, sekarang ke Moza gimana, Pi? Kalau Moza, itu Moza ini adiknya, berarti lebih muda lagi ya. Masih sekolah, Pi. Masih sekolah. Kalau karir ya masih jauh sekali. Tapi kalau dilihat begini, karena orangnya kalau dilihat ya ini lebih jahil ya orangnya. Lebih jahil, lebih unik. Bisa nggak nih karirnya ini? Bisa. Nah ini sebenarnya kalau kerja nggak boleh yang di belakang meja kalau orang jahil gini. Jadi dia harus bergerak di luar, banyak berbicara, banyak bercanda dan lain-lain. Nah tetapi harus jangan mudi. Sering dia mudi nih kalau dilihat begini ya, mudi. Mungkin karena usia juga ya, masih muda ya. Kalau jodoh ya dua-duanya ya cukup gampang karena dua-duanya kakak beradik ini ganteng ya. Jadi kalau buat jodoh ya dua-duanya kalau dibilang umur berapa baru boleh memulai menjadi jodoh. Kalau Alan saya malah masih tanda petik. Mungkin nanti japri sendiri. Tanda petik itu gimana ya, Pi? Ada sesuatu yang saya tidak bisa umumkan di ini. Ya. Kalau Moza kurang lebih umur 27 bisa. Baru mampang. Ya, sekarang kan mungkin baru belasan kali ya. 27 lah. Kalau Alan ya ini harus jangan terpengaruh oleh lingkungan Anda. Terima kasih Papi. Itu yang saya tidak bisa sebutkan. Baik, itu menjadi tanda tanya juga. Nah, sahabat Eljon, masih banyak sekali ya, raut-raut wajah lainnya. Namun tidak terasa kita sudah 1 jam menemani sahabat Eljon dalam program Inspiratalk di episode raut wajah ini. Wajahmu adalah cermin dari masa depanmu. Namun sahabat Eljon, jika Anda penasaran tentang Anda, raut wajah Anda juga bisa mendaftarkan diri di nomor di bawah ini. Nah, sahabat Eljon, saya Bagas Ripada dan saya Papi Kokon. Kita pamit undur diri, sampai bertemu di Inspiratalk episode berikutnya hanya di Eljon TV. Bye. Sampai jumpa sahabat Eljon.